Indonesia, sebuah negeri dengan kekayaan alam yang melimpah. Bumi Indonesia menyimpan 120 miliar ton potensi sumber daya batubara dan berbagai mineral seperti emas, bauksit, tembaga, timah, mangan, dan seng. Inilah dinamika pertambangan Indonesia. Sejarah mencatat, pengusahaan pertambangan di Indonesia dimulai oleh VOC. Hasil tambang dipergunakan untuk perang, pelayaran, dan industri. Perusahaan tambang Belanda mulai berdiri di Indonesia berdasarkan peraturan Menwet atau Undang-Undang Pertambangan. Saat Indonesia merdeka, satu persatu perusahaan tambang berhasil dinasionalisasi oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Di masa transisi Orde Lama ke Orde Baru, perekonomian Indonesia memburuk dan terancam bangkrut. Pemerintahan Presiden Soeharto membuka keran investasi asing demi menyelamatkan perekonomian Indonesia. Undang-undang mengenai penanaman modal asing disahkan, dan berdirilah PT Freeport Indonesia yang menjadi titik awal investasi asing dalam skala besar di sektor pertambangan. Melalui kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, pertambangan di Indonesia semakin berkembang. Reformasi 98 mengubah pola pemerintahan terpusat menjadi otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan. Maka, pertambangan di Indonesia tumbuh secara pesat, meski harus menghadapi berbagai tantangan, dimulai dengan peningkatan nilai tambah pada hasil tambang dengan mendirikan smelter, membatasi ekspor, dan mengembangkan industri hilir. Ditetapkan juga wilayah pertambangan untuk mencegah tumpang tindih kepentingan. Kemudian, melakukan renegosiasi kepada perusahaan tambang agar negara lebih diuntungkan. Izin usaha pertambangan terus ditata sehingga pendapatan negara meningkat. Pemerintah juga mendorong perusahaan untuk lebih peduli lingkungan melalui berbagai peraturan dan insentif, serta mengatur reklamasi dan pasca tambang. Terakhir, pemerintah juga menjamin pasokan mineral dan batubara di dalam negeri melalui kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO. Pertambangan Indonesia terus berkembang dengan segala dinamikanya. Namun, mineral dan batu bara adalah sumber daya alam yang terbatas, sehingga perlu dikelola dengan bijaksana. Pemerintah akan terus menjalankan amanat undang-undang, memanfaatkan mineral dan batu bara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.